Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Medina dari 10 MIPA 3 SMA Negeri 4 Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang pro dan kontra tentang LGBT di Indonesia. LGBT kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Sedang menjadi topik hangat di Indonesia. Perlukah dilegalkan atau tidak sama sekali? Wanita dan pria, apa bukti bahwa kelainan LGBT bersifat genetik? Sejak zaman kerajaan, kolonialisme hingga awal abad ke-20, tidak pernah ada catatan atau referensi sejarah yang tertulis seorang raja tertarik secara seksual kepada para panglima perangnya. Baru pada abad ke-20, media komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat tanpa selektivitas yang memadai. Alhasil, kelainan seksual yang dianggap tabu dan tidak pantas oleh masyarakat tradisional harus disebarkan. Kini dapat disebarluaskan secara detail melalui media, informasi, dan komunikasi diakses oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia. Maka, mulai muncul ide untuk meniru perilaku menyimpang tersebut karena salah persepsi. Perilaku menyimpang dianggap sebagai tren yang harus diikuti. Contoh, di Amerika Serikat, sejumlah besar pernikahan massal homoseksual diekspos oleh media massa. Jadi mengapa orang setuju dengan LGBT? Berikut beberapa pendapat. Yang pertama adalah kejadian untuk pernikahan. Menolak hak seseorang untuk menikah dengan orang yang dicintainya akan menimbulkan diskriminasi. Jika berlangsung lama, akan muncul kesengajaan sosial baru. Yang kedua adalah keturunan. Memiliki anak bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Jika memang ini satu-satunya tujuan, maka pasangan yang mandul atau tidak ingin punya anak juga tidak boleh dibiarkan menikah. Di sisi lain, dengan tidak memiliki anak secara biologis, pasangan gay dapat mengadopsi anak yang kurang beruntung. Hal ini juga akan mengurangi jumlah kepadatan penduduk di Indonesia. Yang ketiga adalah kecerdasan anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh University of Melbourne pada tahun 2014 menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay memiliki kinerja sekitar 6% lebih tinggi daripada anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan heteroseksual. Bahkan di Amerika, seorang jurnalis bernama Ezra Klein mengatakan bahwa kita harus mengimbau pasangan gay untuk mengadopsi anak. Yang keempat adalah kesehatan psikologis. Dengan melarang pernikahan sesama jenis, tingkat penyakit psikologis juga meningkat. Menurut para penelitian dari UCLA, San Francisco State University, dan University of Massachusetts di Amherst, pasangan gay yang tidak diperbolehkan menikah akan cenderung mengalami stres yang lebih tinggi dibanding pasangan lainnya. Kelima adalah agama. Lembaga keagamaan dapat menolak untuk menikah pasangan gay jika mereka mau, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk mendikte hukum perkawinan dalam masyarakat secara umum. Karena pada hakikatnya, negara Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang merdeka. Oleh karena itu, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun, sebagian orang menolak tumbuhnya LGBT di Indonesia. Berikut beberapa pendapat. Yang pertama adalah demokrasi. Bebas selama manusia tidak dibebaskan untuk melakukan sesuatu yang jauh melampaui batas kemanusiaan. Sesuatu yang melanggar kodrat sebagai manusia seperti LGBT. Kedua, lingkungan buruk untuk tumbuh kembang anak. Seorang anak membutuhkan seorang ibu yang dekat secara emosional, mengerti dan tahu apa yang mereka butuhkan, termasuk nasihat yang baik. Seorang anak, terutama perempuan, membutuhkan seorang ayah untuk membimbing dan melindungi dari aktivitas seksual dini dan kehamilan dini. Pasangan sesama jenis mungkin tidak dapat secara sempurna menggantikan peran ayah dan ibu karena sesama jenis cenderung memiliki naluri yang sama, baik sebagai ayah maupun ibu. Yang ketiga adalah tingkat loyalitas pasangan LGBT sangat rendah.
LGBT selalu mencari cara untuk mempertahankan kenikmatan seksual. Mereka akan menderita jika hasrat seksual mereka tidak terpuaskan. Oleh karena itu, banyak dari mereka memiliki lebih dari satu pasangan dan periode yang sama. Yang keempat ada level pasangan LGBT yang tahan lama sangat rendah. Karena ketidakpuasan seksual, mereka mengalami depresi dan memilih untuk melimpahkannya melalui kekerasan pada pasangannya. Tingkat kekerasan 44 kali lebih besar dari lesbian dan 30 kali lebih besar pada gay. Yang kelima, menimbul berbagai penyakit. Human papillovirus atau HPV yang ditularkan secara seksual gay yang dapat menyebabkan kanker dubur. Hubungan seksual sesama jenis secara oral yang berganti-ganti pasangan dapat menyebabkan kanker mulut dan menularkan virus HIV yang seringkali berkembang menjadi AIDS. Menurut penelitian Cancer Support Community, wanita lesbian memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap virus, mikroorganisme, peradangan, dan sel kanker dibandingkan wanita normal. Dengan demikian, wanita lesbian yang pernah melakukan hubungan seksual lebih mudah terinfeksi dan bisa mengalami radang selaput otak atau meningitis hingga kanker payudara. Dari saya, terima kasih.